Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlu tuqa wa naqwa wa najah. Amma ba'd. Yang senantiasa sama-sama kita muliakan sebenarnya para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, nyai, asatidz wal ustadzah, tokoh masyarakat, segenap jajaran akhir Masjid Al-Abrar, Bapak Ibu hadirin wal hadirat bil ittifaq wal ittisal. Di dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan kita diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih dua cara hidup. Yang pertama, kita diberikan cara hidup untuk uzlah atau hidup sendirian. Yang kedua, kita diberi kebebasan untuk memilih cara hidup mukhalatoh, bermasyarakat, atau hidup bersama orang banyak. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk hidup uzlah atau hidup sendirian. Kenapa? Ternyata semua dosa yang kita lakukan niku ternyata penyebabnya sebab kumpul karo wong, sebab hidup bermasyarakat. Sealim apapun kita, sehebat apapun kita, nek jek kumpul karo wong, kalau kita masih bertemu dengan orang, masih bisa dipastikan pasti masih melakukan dosa. Iki kumpul mosone, ekone, diani itu bisa enggak? Saya enggak kulino omong alon-alon soalnya, Pak. Halo. Orang sambung koyo MC, ora usah. Halo. Yang penting jelas. Saya nggak terbiasa pelan-pelan, nggak terbiasa. Nanti saut-sautan karo ego nggak jelas nanti. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kami ulang, hidup itu ada dua. Satu ada uzlah, dua ada mukhalatoh. Uzlah itu hidup sendirian. Mukhalatoh itu hidup bersama orang, hidup bermasyarakat. Yang pertama uzlah diperbolehkan oleh Allah. Kenapa? Ternyata semua dosa yang kita lakukan itu penyebabnya kumpul karo wong. Wis to alim kaya apa, pinter kaya apa, sealim apapun kita, sehebat apapun kita, nek jek kumpul karo wong, kalau masih kumpul karo wong, pasti masih melakukan dosa. Ngeten iki ketinggalan ya apik ya rukun ya kompak penting. Tapi ngeten iki ya cek nglakoni dosa, masih melakukan dosa. Ini sudah ada mulai yang gibah rasa-rasa. Itu sudah ada yang mengkucing saya itu. Pak Toha itu istrinya 2 atau 3 ya gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin masuk surga dengan cepat, itu mudah. Gak usah kumpul karo wong, gak usah hidup bermasyarakat, hidup di atas gunung saja. Sholat tok, zikir tok, mati langsung surga. Kenapa? Karena nggak pernah melakukan dosa. Yang pertama. Yang kedua, kita diperbolehkan untuk hidup kumpul karo wong, hidup bermasyarakat atau mukhalatoh. Rasulullah pernah bersabda, la sabaru ahadukum ma'an nasi sa'atan khairu min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanatan. Siapa yang bersabar kumpul karo wong, barang siapa bersabar bermasyarakat hidup dengan orang lain 1 jam saja,
itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang hidup sendirian 40 tahun. 1 jam sabar kumpul karo wong itu lebih baik daripada 40 tahun kita hidup sendirian dan beribadah. Maksudnya hidup sabar kumpul karo wong itu maksudnya gimana? Ya kalau ada orang apik ya diapiki, kalau ada orang elek ya diapiki, dieleki. Kalau ada orang yang baik kepada kita, ya kita balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, ya kita balas dengan kebaikan, keburukan. Coba kita angen-angen Bapak Ibu, ternyata hidup itu seperti sholat. Hidup itu mirip sholat. Memaknai sholat itu ada 2. Kita memaknai sholat secara hakiki. Secara hakiki itu yang dinamakan sholat ya takbiratul ikhram, diawali takbiratul ikhram, diakhiri dengan salam, itu sholat. Rutinitas setiap hari itu sholat. Tapi ada rutinitas atau sholat ini yang bernama maknawi, di mana kita mengimplementasikan sholat, mentafsirkan sholat dari segi yang sangat luas sekali. Di antaranya sholat itu ada 2. Satu, ada sholat munfarid, ada sholat jamaah. Sholat munfarid itu sholat sendirian. Sholat jamaah itu sholat kumpul karo wong. Sholat munfarid, sholat sendirian, pahalanya 1. Kalau sholat jamaah pahalanya 27. Berarti kesimpulannya, baik mana hidup sendirian atau urip bareng karo wong? Hidup sendiri atau bareng sama orang? Ya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Soalnya ada Pak, orang yang sekali kumpul dengan orang itu buat masalah terus Pak. Saya itu punya tetangga, orang perempuan, bukan laki-laki, perempuan. Dia punya senengnya itu pakai jilbab warna kuning biasanya Pak. Tapi bukan yang di sini ya, di rumah sana. Khasnya itu jilbabnya kuning. Kalau perempuan ini lepas dari rumah Pak, langsung nyelatu tanggane. Nyelatu itu bahasa Bojonegoro Pak. Bahasa Indonesianya apa nyelatu itu? Ngomeli. Hah? Ngomeli. Kalau ngomeli itu lebih di atas ngomeli. Memaki. Kalau dia nggak nyelatu, nggak marem dia itu. Lah kalau ada orang yang seperti ini, pangapunten, nggak usah kumpulkan dengan orang lain. Jangan sampai keluar rumah, pasti banyak dosanya Pak. Di sini ada perempuan seperti itu. Sekali lepas nyelatunan orang. Ada orangnya. Coba maju ke depan. Satu saja buat contoh. Bapak Ibu pangapunten, berarti kesimpulannya mari kita bermuhasabah. Kalau memang secara hakikat sholat itu yang penting jamaah. Karena di dalam jamaah itu sholat yang paling diterima itu pasti sholat jamaah. Ada malaikat itu mencatat amal. Di situ malaikat rahmat turun melihat di masjid itu ada sholat, ada imam, ada makmum. Ketika dicatat ternyata makmumnya ini ketika sholat, pangapunten dia tidak teringat Allah. Dia banyak mikir dunia, dia banyak mikir urusan dunia, makmumnya. Tapi imamnya ini ingat Allah. Dilaporkan sama Allah, apakah sholatnya diterima? Diterima, karena imamnya ingat Allah. Datang lagi, ternyata makmumnya tidak ingat Allah, imamnya setel Pak. Setel itu ya sama-sama nggak ingat sama. Dilaporkan malaikat sama Allah, apakah sholat jamaah seperti ini diterima? Apakah softnya lurus? Lurus, terima sholatnya. Di sini softnya masih lurus, alhamdulillah diterima sholatnya. Kemudian ada lagi jamaah, ada imam nggak ingat Allah, ada makmum nggak ingat Allah, ada makmum ini sholatnya itu softnya ada yang nggak menceng, nggak bener, ada yang menceng Pak. Dilaporkan sama Allah, apakah sholat jamaah seperti ini diterima? Apakah di situ ada orang yang betul-betul melakukan sholat jamaah? Ada. Ada anak kecil yang sukanya ganggu? Ada. Sama Allah itu kasih mereka rahmat. Jadi intinya orang yang sholat jamaah tidak ada satupun jamaah ditolak oleh Allah kecuali satu. Imamnya dibenci sama makmum.
Ini yang imami Masjid Al-Abrar ini siapa? Yang jujur saja, yang imami siapa? Ustadz Muhsin. Pundi wong? Oh, di belakang. Jawab jujur Bu, Pak. Jenengan nek diimami Ustadz Muhsin niku ridho apa tidak? Ada yang ingin mendemo dia untuk jangan jadi imam? Tidak. Jenengan kalau dia ruku, kalau beliau ruku, jenengan ikut ruku, diterima sama Allah. Salat itu jamaah pasti diterima oleh Allah. Kadang manusia itu maghrur. Maghrur itu tertipu oleh tipu daya setan. Yaitu ketika ada orang yang merasa ketika sholat jamaah itu nggak bisa khusyuk. Ada banyak anak kecil, rame, ada imam bacaannya nggak bener, dia nggak bisa khusyuk ketika di masjid, tapi bisa khusyuk di rumah sendirian. Kemudian dia memilih untuk tidak sholat jamaah. Alasannya satu, saya di rumah lebih khusyuk daripada sholat jamaah di masjid. Orang yang seperti ini baiknya sholat jamaah atau sholat sendirian di rumah? Jamaah. Karena apa? Khusyuknya itu maghrur. Maghrur itu tertipu oleh setan. Jadi yang membuat khusyuk itu bukan dia, tapi setan, biar dia tidak datang ke masjid. Alhamdulillah. Kalau memang sholat ditekankan untuk khusyuk, rohnya jamaah itu memang khusyuk, rohnya sholat memang khusyuk. Tapi bukan berarti tidak khusyuk terus tidak jamaah. Buktinya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Rasulullah untuk sholat, namanya sholatil khauf. Sholat dalam keadaan takut, di mana musuh ada di depan kita tetap sholat, musuh di belakang kita tetap sholat, tidak sholat sendirian tapi sholat jamaah, namanya sholatil khauf. Lah sholat khauf itu sholat mikir musuh, berarti khusyuk apa tidak? Tidak. Makanya pokok khusyuk ora khusyuk, penting sholat jamaah. Bapak Ibu, kenangan terindah kita nanti di akhirat itu ketika kita sujud sama Allah. Kenangan terindah kita nanti di akhirat itu ketika sujud sama Allah. Makanya ketika kita nanti mati, Pak, harapan orang-orang kafir itu apa? Ingin sholat, ingin beriman. Sedangkan kita, Pak, mumpung kita masih di dunia, orang itu sulit untuk sholat. Karena apa? Dia tidak pernah tahu. Kenangan terindah kita nanti yang paling indah yaitu saat kita sholat, saat kita sujud. Allahumma amin. Berarti hidup sendirian atau bermasyarakat? Jamaah itu mengajarkan hidup sendirian atau bermasyarakat? Bermasyarakat. Dalam masjid itu ada 5 komponen. Dalam masjid itu ada 5 golongan. Yang 5 golongan itu kita harus berbuat baik kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya kutip dari kitab Nashaikhul Ibad Babul Khumasi, man ahana khamsan khosira khamsatan. Barang siapa meremehkan 5 golongan ini, maka dia menghancurkan 5 hal yang lainnya. Siapa yang kita harus berbuat baik kepadanya walaupun punya kelakuan buruk? 5 golongan ini. Yang pertama siapa? Ulama. Kanjeng Nabi dawuh man istaqafa bil ulama khasirat dina. Sapa wong remehke ulama mongko wong iku ngrusak agama. Barang siapa meremehkan ulama maka orang itu menghancurkan agama. Ono kiai apik diapiki, ono kiai elek diapiki. Ada kiai yang akhlaknya baik ya kita balas dengan kebaikan, ada kiai yang punya sifat buruk ya kita balas dengan kebaikan. Ada kiai yang kelakuannya buruk, yo ada kocok kata modele gitu modele biasanya kelimik yo tersinggung. Baru datang sekali di Masjid Al-Abrar ada ulama yang kelakuannya buruk kata nyinggung model. Bapak Ibu, kalau kita ingin orang yang tidak punya kesalahan, tidak punya keburukan, hanya satu Rasul atau Nabi, Pak. Karena Rasul Nabi itu maksum, orang yang dijaga oleh Allah dari keburukan. Walaupun kiai hafid Quran, walaupun ustadz hafal ribuan hadis, kalau bukan Rasul, bukan Nabi, pasti punya kejelekan, pasti punya keburukan. Tapi tolong, ojo diiling-iling keburukannya, jangan diingat-ingat keburukannya, ojo diiling-iling eleke. Kenapa Bapak Ibu?
Karena seburuk-buruknya ulama, sejelek-jeleknya ulama, jasanya besar, jasanya besar. Tak contohkan, pangapunten. Di Masjid Al-Abror ini kalau sholat subuh berapa rakaat? Berapa rakaat? 2. Pakai kunut apa tidak? Pakai, sama seperti saya. Sampai kok ngerti bahwa sholat subuh itu 2 rakaat pakai kunut, hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Hafal Qur'annya, hafal hadisnya. Banyak orang hafal Quran ngerti nih, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, tidak menerangkan rakaat. Hadisnya Rasulullah yang paling masyhur, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dawuh Kanjeng Nabi. Pernah panjenengan melihat salatnya Rasulullah? Lah kok tahu salat subuh 2 rakaat terus pakai kunut, siapa yang ngajari? Anut siapa? Lah anut imam. Lah imamnya tahu dari mana? Enggak tahu juga ya. Ini contoh orang yang tidak menghargai kiai, Pak. Ya dari kiai itu beda. Kamu tahu sholat subuh 2 rakaat itu dari siapa? Dari kiai, selesai. Kok tidak tahu? Kita tahu bahwa sholat subuh 2 rakaat pakai kunut itu karena kita ngaji sama kiai, kita ngaji sama ustadz, kita ngaji sama bunyai, sehingga kita tahu, Pak. Pangapunten. Terus yang namanya ulama itu siapa? Kok sampai Rasulullah berwasiat kamu jangan sekali-kali jauh sama ulama? Makanya gue seneng. Tadi ada acara kirim Fatihah untuk para pendiri Masjid Al-Abror. Itu luar biasa. Itu karena apa? Menghormati jasa para pendahulu, menghormati jasa para ulama-ulama terdahulu yang berjuang mendahului kita. Pangapunten, ulama itu siapa? Apakah orang yang pakai kopiah putih itu namanya ulama? Ya belum tentu. Kopiah putih itu harganya murah, Pak. Itu yang dipakai MC itu 70.000 itu. 70.000. Kopiah putih pakai kacamata, Pak. Saya kok teringat cecek ya. Ada putih, ada hitamnya. Belum tentu kopiah putih itu menunjukkan ciri khas ulama. Apakah yang pakai jubah, pakai sorban juga belum tentu. Buktinya sekarang banyak orang pakai kopiah putih, jubahnya besar, sorbannya besar, tapi kalau lihat uang matanya merah. Hijau zaman Pak Harto, Pak. Zaman Pak Harto. Kalau zaman Pak Prabowo, uang yang paling besar itu warnanya merah. Banyak orang pakaiannya seperti Nabi. Banyak orang pakainya seperti Rasul, seperti para sahabat, tapi perilakunya seperti Dajjal. Makanya dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu rata-rata para mufassir memaknai ulama itu takrifnya alladzina yaj'aluna ulumahum litaqarrubihim ilallah. Ulama itu orang-orang yang menjadikan ilmunya agar dia lebih dekat kepada Allah. Orang-orang yang mengajarkan ngaji, sholat itu seperti ini, yang membatalkan sholat itu ini, itu ulama. Kemarin di awal hari santri, Oktober awal, Indonesia dihebohkan oleh salah satu media nasional, memframing, menghadirkan wajah-wajah para kiai-kiai sepuh kita. Ada 10 ulama yang dipampang, kemudian diframing seakan mereka orang-orang yang jahat, yang membodohi umatnya. Itu termasuk orang yang meremehkan para ulama. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Allahumma. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memuliakan ulama. Allahumma. Tapi ternyata sering kita tidak menghormati ulama, sering kita meremehkan ulama. Tak contohkan, Bu. Ibu misal panjenengan gadah anak panjenengan perawan. Sudah saatnya menikah. Dilamar 2 orang. Satu dilamar sama santri yang baru pulang dari pondok Lirboyo, dari pondok Sarang, Tanggir, Langitan, Pelosok, Ringin Agung, Blok Agung, itu rutin. Pulang dari pondok melamar putri jenengan. Yang nomor 2 dilamar sama anak yang baru pulang dari Korea, bawa uang 900 juta. Jawab jujur, Bu, yang Anda pilih calon menantu yang baru pulang dari Lirboyo atau dari Korea? Modelnya gitu. Korea.
Kalau ada anak santri dari pondok ngelamar, kok kadingaren ngelamar, apa kadingaren kesini kan, nggih, sepindah silaturahim yang nomor 2, putri ini panjenengan iku remen kula, cinta sama saya, sebaliknya saya juga demikian. Kalau boleh diperkenankan, saya ingin melamar mengkhidbah putri ini jenengan. Dilamar anak santri baik seperti ini, jawabannya, nak, sama-sama orang Islam, tak istikharah dulu baik apa tidaknya. Dilamar sama anak yang pulang dari Korea, nggak usah istikharah, pasti baiknya. Ada yang seperti ini. Saya tahu jilbabnya warnanya hitam ini. Karena yang banyak dia hitam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid yang paling dibutuhkan adalah seorang imam. Seorang imam ini lahir dari figur seorang ulama. Makanya hadirnya masjid, tanpa hadirnya ulama, masjid ini pasti akan sepi. Sholat bisa sah dan tidak itu karena ada ulama. Orang nikah, pangapunten, tahu ini iddah, ini tidak, ini boleh dilamar, ini tidak, ini boleh dinikah apa tidak, itu yang menghadirkan siapa? Ulama. Maka kalau kita ingin mempraktekkan sholat kita, jangan sekali-kali jauh dengan para ulama. Yang kedua, siapa yang wajib kita menghormatinya walaupun kadang mereka punya perilaku yang tidak baik? Yang kedua adalah umarok, pejabat pemerintah. Kanjeng Nabi dawuh, wa man istakhafa bil umarok khasirat dunia. Barang siapa meremehkan pejabat pemerintah, maka orang itu menghancurkan dunia. Ono polisi apik diapiki, ono polisi njalukan duit diapiki. Ono kepala dusun apik diapiki, kepala dusun elek diapiki. Ada camat apik diapiki, camat elek diapiki. Bupati apik diapiki, bupati elek diapiki. Bapak Ibu pangapunten, DPR apik diapiki, DPR elek di demo. Apa hubungannya jamaah dengan pejabat pemerintah? Bapak Ibu, dulu ketika zamanul fitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti, kamu ikutlah jamaah, walaupun dipimpin oleh orang yang fasik. Orang yang hafid Quran, Zaid bin Sabit, ketika dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah menjadi imam sholat, Zaid bin Sabit tetap menjadi makmumnya untuk mengajarkan bahwa bughat, menjadi pemberontak dalam sebuah negara itu diharamkan. Bapak Ibu pangapunten, hadis ini maksudnya seperti ini. Bangun pemerintahan yang baik itu penting, tapi bangun masyarakat yang baik itu lebih penting. Karena apa? Pejabat pemerintah itu terbentuk dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, pasti pejabatnya baik. Kalau masyarakatnya buruk, pejabatnya ya buruk. Nah sekarang kita lihat akhir-akhir ini, banyak pejabat korupsi. Kepala desa saja satu negara kemarin, Agustus kemarin sudah ada 800 kepala desa yang ditangkap oleh KPK. Desa sini apa namanya? Sangatta Utara. Ini kepala desanya di sini aman ya? Aman ya? Ya, belum tentu juga ya. Yuk kita doakan semoga aman, Allahumma. Kemarin anggota DPR ada sekitar 180 anggota DPR tertangkap KPK. Ini kabarnya ada menteri juga yang akan mau ditangkap, sekitar nanti ada sekitar 200 atau berapa pejabat yang akan ditangkap. Ini menunjukkan kalau pejabatnya banyak korupsi, itu berarti masyarakatnya itu sama, Pak. Sama, perilakunya sama. Coba kami contohkan kalau nggak percaya. 2024 kemarin kita nyoblos calon DPR. Jenengan nyoblos calon DPR juga ya? Nyoblos. Oke, jenengan jawab jujur. Tahun 2024 yang jenengan coblos itu calon DPR yang baik atau calon DPR yang bagi-bagi duit? Yang nyoblos, yang sampai coblos itu calon DPR yang baik atau yang bagi-bagi duit? Kelakuan nih, Mbak.
Padahal ini di masjid disaksikan para ulama dan pejabat. Iya, duit Pak. Kalau masyarakatnya geragas seperti ini Pak. Geragas itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Rakus. Kalau masyarakatnya geragas, kalau masyarakatnya rakus, ya jangan harap kita punya pemimpin yang baik. Bu, pangapunten, uang 100.000 yang panjenengan terima dari calon-calon DPR itu, uang 200.000 yang sampai terima dari calon-calon itu, gak akan pernah menyebabkan panjenengan kaya, gak akan pernah. Tapi 100.000, 200.000 yang jenengan terima itu menyebabkan kelakuan pejabat kalau sudah jadi itu rakus menghabiskan uang rakyat. Rasa keplok lakoni. Ilmu itu nggak usah ditepuk tangani, nggak apa-apa, yang penting dilakoni. Pun maksudnya sudahlah, kita nggak usah jadi teroris, kita nggak usah jadi ekstremis, kita nggak usah jadi radikalis. Ayo belajar menjadi masyarakat yang lebih baik. Kalau masyarakatnya baik, suatu saat kita akan punya pemimpin-pemimpin yang baik. Allahumma. Berarti sholat jamaah mengajarkan kepada kita untuk menghormati ulama, untuk menghormati umarok. Bahkan ketika kita punya umarok dalam tanda kutip fasik, kita harus selalu makmum di belakangnya. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, siapa yang harus kita berbuat baik kepadanya? Sholat jamaah mengajarkan bahwa 40 tetangga dari masjid itu tetangga kita. Yang hadir di masjid ini bukan orang luar yang mampir saja, tapi yang paling mulazamah, yang paling dominan tentu para tetangga kanan kiri. Makanya pangapunten, kalau ada uang kotak masjid dicuri, apalagi yang mencuri tetangga, itu mestinya kita harus introspeksi diri, apa yang masjid lakukan untuk tetangga. Kalau perlu ada tetangga yang kurang makan karena nggak punya, kalau perlu sound system jual masjid untuk tetangga. Kata era setuju ngono modelnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, wa man istaqafa bil jiran khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka orang itu merusak manfaat tetangga itu sendiri. Duwe tangga apik ya diapiki, duwe tangga elek diapi. Ada tetangga yang baik ya kita balas dengan kebaikan, ada tetangga yang buruk kita balas dengan kebaikan. Di sini ada tetangga sama tetangga yang kisruh, yang nggak baik. Ada tetangga satu dengan yang lain saling bermusuhan, ada. Mana orangnya? Bapak Ibu, kalau kita nggak baik sama tetangga, kita akan kehilangan manfaat tetangga itu sendiri. Apa manfaat tetangga? Banyak. Kalau ada kebakaran, kira-kira yang menolong pertama kali itu saudara yang di Jakarta apa tetangga? Kalau kita punya saudara meninggal yang kira-kira dimintai tolong gali kubur, dimintai tolong untuk keperluan yang lain, itu saudara yang di Jawa Timur apa tetangga? Kalau panjenengan punya gawe, menikahkan anak, mengkhitankan anak, punya gawe, undangan banyak, kira-kira yang paling repot itu tetangga Jawa apa saudara Jawa apa tetangga? Tetangga. Kalau di rumah saya Bu, di Bojonegoro, itu kalau ada orang punya gawe, itu tetangga itu dibedakan. Entah kalau di sini, kalau di saya itu dibedakan. Yang cantik-cantik, sing ayu-ayu jadi penerima tamu. Yang jelek-jelek, yang hitam-hitam, yang keriting-keriting, hidungnya pesek, itu suruh korah-korah, Pak. Korah-korah itu paham apa tidak ya? Apa korah-korah itu? Nyuci piring. Tidak hanya nyuci piring ya, korah-korah itu ya gelas, ya piring, ya sendok, semua itu. Di sini sama seperti itu. Di sini bagaimana? Kalau ada orang punya gawe itu dibedakan apa tidak? Lah terus yang korah-korah siapa? Katren. Kok koyo wong kota tenan ini ya. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita, memberi suri tauladan kepada kita bagaimana Rasulullah berperilaku terhadap para tetangga.
Dalam sebuah hadis, ini diceritakan dalam kitab Ihya oleh Imam Ghazali, juz 3 bab Akhlakul Karimah. Di situ diterangkan bahwa Abu Jahal itu membayar tetangganya Rasulullah. Kebetulan Rasulullah punya tetangga dekat orang Yahudi. Orang Yahudi ini dibayar sama Abu Jahal, pokok Muhammad kalau keluar dari rumahnya ganggu. Kalau Muhammad keluar dari rumahnya, pokok apapun boleh kamu lakukan. Ini bayarannya, dikasih bayaran ini orang Yahudi. Ketika Rasulullah keluar dari rumah bertemu dengan orang Yahudi ini, langsung Rasulullah diludahi. Ketika Rasulullah lewat lagi, orang Yahudi ini sembunyi di balik pohon kurma. Rasulullah lewat, dilempar dengan kotoran unta. Ketika plek kena kotoran unta, Rasulullah melihat yang melempar adalah tetangga Yahudinya. Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga engkau memberi hidayah petunjuk, memang kaum itu belum mengerti. Rasulullah lewat, jangan telek untuk pelek kena pipine, alah tonggoku dewe ora apa-apa ngoten Kanjeng Nabi. Pak, jenengan lewat Pak, sama tetangganya diludahi, dilempar kotoran ayam. Kira-kira tetangganya sampean apa nih Pak? Digorok. Orang sangat takut kejam-kejam Pak Parmin. Masa diludahi kok langsung digorok ini? Pak Yai itu Rasulullah, Pak Yai. Ya, Rasulullah itu orang yang akhlaknya paling mulia, betul. Rasulullah itu sayyidul awwalina wal akhirin. Tidak ada orang yang akhlaknya mulia semulia Rasulullah, mulai zaman awal sampai zaman akhir. Yang paling mulia akhlaknya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak membalas, kalau kita umatnya Rasulullah, apakah boleh membalas? Boleh, wong kita bukan Rasul. Kalau kita menjadi seperti Rasulullah, terlalu baiklah kita ini, terlalu baik. Tapi bagaimana cara balasnya? Ini Allah memberikan syariat tuntunan kepada kita. Ketika kita diludahi, boleh membalas, boleh ludahi dengan ludah yang sama. Maksudnya umpama sak sendok ya padha sak sendok. Ora kok kunu sekali kita meludahinya 2 kali. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Kalau kamu di apa nih yo? Nek dieleki bahasan, kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, kemudian kamu tidak kuat untuk bersabar, untuk bersabar dan menerima, maka balas tapi dengan perbuatan yang sama atau dengan cara yang adil. Berarti ajaran Islam yang pertama sabar, yang kedua memaafkan. Kalau tidak bisa bersabar, tidak bisa memaafkan, balas tapi dengan balasan yang sama. Kalau diludahi 1 kali, balasnya juga 1 kali. Kalau dilempar kotoran ayam, balasnya kotoran ayam. Jangan kok kotoran ayam balasnya dengan kotoran sapi, nggak boleh Pak. Kotoran ayam kecil, kotoran sapi besar. Kalau ada orang ngomongin jelek sama kita 1 kali, bahas dengan 1 kali juga. Contoh, ibu-ibu sudah pakai jilbabnya baru, pakaiannya baru, mau ke pasar, ketemu tetangganya, yang tetangganya ini pangapunten, julid Pak, celutak. Pas wayah jalan dilokke, wedhus. Wedhus itu bahasa Indonesianya kambing. Lewat, kambing. Kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa memaafkan, balas kambing sendiri. Kono dosa, ini orang dosa. Tapi kalau ditambahi sama-sama dosa. Kambing, terus sampean balas, kamu kambing gudiken. Lah wong kono kambing to kok sampean tambahi gudiken. Wah, kono dosa, kene ya melok dosa. Paham maksudnya ya? Rasulullah nggak pernah membalas. Suatu saat Bapak Ibu, berhari-hari Rasulullah lewat, nggak ada yang melempari kotoran unta. Berminggu-minggu Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi. Rasulullah tanya sama sahabat dalam, ya Rasulullah, si fulan kemana kok nggak kelihatan? Lu panjenengan belum mendengar ya Rasul? Mendengar apa? Si fulan itu sekarang sakit ya Rasulullah. Si fulan itu sekarang sakit.
Bapak Ibu, ada orang yang tiap hari meludahi jenengan, tiap hari melempar kotoran datang jenengan. Tiba-tiba jenengan mendengar kalau orang ini sakit, sampean omongannya piye jajal? Oh, kemana wong Bojonegoro le bongkok ya. Ini Bojonegoro tuh banyak bongkok ya. Rasulullah tidak. Masya Allah, kebangetan aku sahabat. Pripun ya Rasulullah, aku punya tetangga sakit kok nggak mendengar, aku punya tetangga sakit kok belum menjenguk. Ya sudah, kalau seperti itu aku tak segera berkunjung ke sana. Rasulullah berkunjung di daerah para sahabat. Tok 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 tok. Siapa? Muhammad. Mendengar nama Muhammad, Bapak Ibu, tetangganya yang buruk perilakunya ini langsung pucet, Pak. Pucet, ndredeg, ngempet wedi, ngempet takut, menahan rasa takutnya. Muhammad ketika aku kuat, Muhammad ketika aku sehat, aku ludahi, aku lempari kotoran unta. Sekarang saya sakit berminggu-minggu, aku nggak punya tetangga, apa tenaga? Muhammad kok kesini? Jangan-jangan mau membalas. Perasaannya Kanjeng Nabi ke situ ingin membalas. Ada apa Muhammad? Aku mendengar sampai sakit, mau menjenguk. Masuk. Rasulullah masuk. Dipegang keningnya panas, ke awake sampeyan. Dipegang tangannya panas, ke badannya sampeyan. Bapak Ibu, tetangganya yang akhlaknya buruk, perilakunya buruk ini langsung menangis. Muhammad, teman-temanku, tetangga-tetanggaku yang meminta aku melempari kotoran unta terhadap sampean Muhammad, belum ada satupun yang menjenguk. Tapi sampean yang tiap hari tak ludahi, tiap hari tak lempari kotoran unta, kok sampean menjenguk pertama kali? Muhammad, Muhammad, iya Kak. Doakan Muhammad, doakan semoga aku cepat sembuh. Pak, coro sampean yang jadi Kanjeng Nabi Muhammad, orang seperti ini minta doa sembuh, sampean doakan apa coba? Mati. Kanjeng Nabi langsung Kanjeng Nabi itu memegang keningnya, mendoakan, Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama, la ba'sa tahurun insyaallah. Kanjeng Nabi memegang tangannya, la ba'sa tahurun insyaallah. Bapak Ibu, sampai hari ini menjadi tradisi sunnah. Kalau kita menjenguk orang sakit, entah tetangga, entah saudara, menjenguk orang sakit, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, pegang keningnya, pegang tangannya, doakan seperti doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak hafal loh Pak Yai. Doanya Rasulullah pakai bahasa Arab panjang sekali, saya nggak hafal. Boleh pakai bahasa Jawa? Boleh. Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Yang penting mendoakan yang baik. Contoh begini Pak, pegang keningnya, nggak usah khawatir Kak, wong sakit seperti ini saja, insya Allah segera sembuh gitu. Pegang tangannya, sembuh, wong lorong ini kok sembuh, itu sunnahnya. Jangan kok menjenguk orang sakit, dipegang keningnya, pegang tangannya, lah kok seperti ini sakitnya sampean. Lah kenapa ponakan saya seperti ini sakitnya? Lah terus mati loh. Sampai pulang orangnya ini langsung takut mati. Bapak Ibu, Rasulullah itu punya makomul istijabah. Rasulullah itu punya kedudukan. Kalau Rasulullah mendoakan, itu mustajab. Didoakan oleh Rasulullah, sembuh Pak. Ketika sembuh, Muhammad, betapa mulia budi pekertimu. Muhammad, betapa indah ajaran agamamu. Aku tak ikut menjadi pengikutmu, aku tak ikut memeluk agamamu. Rasulullah dengan akhlakul karimahnya, orang Yahudi bisa masuk Islam. Rasulullah dengan akhlakul karimahnya, orang seburuk apapun bisa menjadi baik. Mulane nek ana tangga elek, wis to gampang. Api iya, suwe-suwe rak yo apik dhewe. Pak, panjenengan kepengin masjid ini jamaahnya penuh, Pak. Rame, tetangga kanan kiri semua ikut ke sini. Ingin rame? Gampang. Siapa yang sholat jamaah 5 waktu di sini tiap hari digaji 100.000. Kira-kira rame apa tidak? Berarti orang lebih percaya uang daripada pahala, Pak. Wong Gusti Kanjeng Nabi wis dawuhke, seandainya
manusia itu tahu. Lau annan nasa araftumu, seandainya manusia itu mengerti bahwa ma fi sofil awal, pahala yang ada di sof paling pertama, maka mereka akan berebut. Bahkan seandainya diundi, mereka akan berebut untuk berada di sof barisan pertama. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Itu menangis, Pak, menangis. Seminggu itu menangis. Tetangga kanan kiri menjenguk, tetangga kanan kiri sami takziah. Syekh, kenapa engkau menangis? Apakah saudaramu ada yang meninggal? Tidak. Apakah engkau kehilangan sesuatu? Tidak. Kenapa engkau menangis? Kemarin aku sholat Jumat, aku tidak berada di sof barisan pertama, aku berada di sof barisan kedua. Gara-gara sholat Jumat bertempat di sof barisan kedua, nangis selama 1 minggu. Bu, bojone sampean yang ngono, Bu. Kalau sholat Jumat ketinggalan sof pertama, itu ya nangis ya? Nangis apa tidak? Lah terus piye? Perilakunya bojomu piye? Kalau sholat Jumat berangkatnya belakangan, kemudian pulangnya ini repot. Pun, kemudian hak-haknya tetangga itu apa? Rasulullah kok sampai wasiat berbuatlah baik kepada tetangga, walaupun tetangganya perilakunya buruk. Apa hak tetangga? 1, kalau tetangga senang kita ikut, kalau tetangga susah kita ikut susah, kalau tetangga sakit kita menjenguk, kalau tetangga mati kita takziah, kalau tetangga nggak punya uang kita utangi. Ditolong dulu kok utangi. Ditolong, kalau sama-sama nggak punya, Kak, ini ada uang, butuhmu 300.000, saya hanya punya uang 700.000, nggak apa-apa, ini 300.000, tapi tak utang no ya, utang. Kalau nolong belum makom saya, ini 300.000 nanti 3 bulan disauri, ngoten nggak apa-apa. Ditolong dulu, kalau sama-sama nggak punya baru diutangi. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. 1, kita harus berbuat baik kepada siapa? Ulama. Yang kedua siapa? Umarok, pejabat pemerintah. Yang ketiga siapa? Tetangga. Yang keempat, di antara tetangga yang mulia itu ada namanya kerabat. Wa man istakhafa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan saudara, kerabat, maka orang itu merusak kasih sayang, menghancurkan kasih sayang. Duit dulur apik diapii, duit dulur elek diapii. Punya saudara baik ya kita balas dengan kebaikan, punya saudara buruk ya kita balas dengan kebaikan. Di sini ada saudara sama saudara yang gak rukun, ada? Hah? Ada apa banyak? Banyak. Saudaramu jumlahnya berapa kok sampai banyak itu? Bapak Ibu, kalau kita nggak rukun sama tetangga, bisa pindah, Bapak Ibu. Tetangga itu orang lain. Orang Sangatta Utara sini dijak rukun angel, sulit untuk diajak rukun, pindah ke Rantau Pulung. Rantau apa jenis? Rantau Pulung. Rantau Pulung, nggak apa-apa, tetangga itu orang lain. Masih kurang jauh, wow, nggak apa-apa, tetangga itu orang lain. Tapi kalau kita nggak rukun sama saudara, nggak rukun sama sedulur, minggato teko Jakarta, minggato teko Papua, saudara selamanya saudara, dulur sak lawasi dulur, tidak bisa diganti dengan darah yang baru, orang yang baru. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya? Kok nggak rukun sama saudara itu masalahnya apa? Dulur sama dulur, saudara sama saudara, kok nggak rukun itu sebabnya apa? Warisan. Ini ngajinya diteruskan apa tidak ini, Pak? Gaspol saja. Bukan, masalahnya itu saya teringat dawuhnya Imam Ghazali. Ada satu orang yang nggak bisa dinasehati. Berjam-jam dinasehati, orang ini nggak mempan nasihatnya, Pak. Hatinya terlalu keras. Siapa kata Imam Ghazali? Satu orang yang nggak bisa menerima nasihat, satu orang yang hatinya ada hubud dunia.
hatinya seneng dunia sampai lali dulur, seneng dunia sampai lali akhirat, seneng dunia sampai lali lupa segalanya. Lah tak angen-angen wong kene, orang sini kok dari tadi kok dunia. Tak ingatkan, pangapunten, cari calon menantu yang dari pondok sama Korea, milih calon DPR yang baik sama duit, milih saudara sama saudara nggak rukun gara-gara ini. Kalau saya yang nasihati nggak mempan, ini nggak mempan. Tapi kalau mungkin berkahnya Rasulullah, karena kita hormat terhadap Rasulullah, karena kita hormat terhadap mukjizat Rasulullah, insya Allah sekeras apapun hati kita, insya Allah akan menjadi lunak dan gembul. Allahumma amin. Habis ini semoga saudara sama saudara bisa menjadi rukun. Amin. Masalah warisan ngalah. Orang ngalah itu berkah, orang serakah itu bubrah. Jenengan milih berkah apa bubrah? Ngalah. Tolong besok pagi saudaramu yang didolani, yang disowani, kok kadingaren kesini dek, mas, kesini mau bahas warisan mas. Warisan apa dek? Masalah warisan saya nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya nggak usah apa dibagi, bahasa Indonesianya apa pak? Nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Yang penting rukun. Karena pangapunten pak, sekarang ini bulan Rajab. Bulan Rajab kita sering yang diamalkan ketika bulan Rajab, tadi pagi sudah tak terangkan di Mambaul Ulum. Ketika bulan Rajab kita mengamalkan apa? Pertama sering-sering berdoa. Apa? Allahumma barik lana, Allahumma lana wa syabana wa balighna wa syabana wa balighna. Yang pertama memperbanyak doa itu. Yang kedua melakukan puasa walaupun sehari dua hari nggak apa-apa. Yang penting 30 hari puasa. Yang ketiga memperbanyak taubat, memperbanyak bacaan-bacaan taubat. Makanya ketika Rajab kita disunahkan untuk memperbanyak doa Robbi firli warhamni wa tub alayya. Sampun hafal napa dereng? Cobi diteroaken Robbi firli warhamni wa tub alayya. Robbi firli warhamni wa tub alayya. Yang keempat, ketika bulan Rajab saatnya kita mempersiapkan untuk datangnya bulan Ramadan. Nanti ketika kita masuk Sya'ban, ini ada satu malam yang istimewa di bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Rasulullah dawuh, innallaha la yattali'u fin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqih. Sesungguhnya pada waktu malam nisfu Sya'ban, Allah melihat dengan rahmatnya semua makhluknya dan Allah mengampuni semua makhluknya. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma, kecuali dua orang yang tidak diampuni oleh Allah. Siapa? Satu, illa lil musyrikin, orang yang musyrik. Alhamdulillah yang hadir di sini semua orang beriman. Allahumma. Yang kedua yang tidak diampuni oleh Allah ketika malam nisfu Sya'ban adalah wa musyahid, dan orang yang tidak rukun sama saudara. Ketika Allah mengampuni semua makhluk, diampuni semua kecuali dua orang, orang musyrik dan orang yang tidak rukun sama saudara. Makanya ketika Sya'ban, kalau orang Jawa punya tradisi itu weweh, megeng. Weweh itu kalau Bojonegoro memberi makanan pitik merkungkung sego sapakul. Ini tidak bisa di bahasa Indonesia. Apa? Pitik merkungkung, bahasa Indonesianya apa itu? Ayam utuh. Mau ayam utuh ya? Ingkung. Ayam ingkung sego sak bakul. Ya pujunan.
Ya wis ngono wae gak apa-apa. Itu ternyata hikmahnya. Sebelum kita masuk Ramadan, sebelum kita masuk nisfu Sya'ban, maka selayaknya dosa kita harus diampuni lewat jenenge silaturahim. Pak coron jenengan Pak, alhamdulillah matur nuwun. Di sini tradisi seperti itu masih ada? Masih. Kirim makanan ke saudara. Pak, seandainya keponakan ngasih uang 500.000 sama uang 500.000 dibandingkan dengan sego sakwakul pitik mertunggung, jenengan pilih mana? Sama-sama keponakannya. Keponakan ngasih uang 500.000 atau pitik mertunggung sego sakwakul, pilih mana jenengan? Oh, milih ayam atau milih uang? Ayam. Memberi uang itu baik, tapi di dalam makanan yang halal dan thayyiban itu ada obat. Makanya kenapa silaturahim itu memberi hadiah berupa makanan, agar orang-orang yang hatinya fasik, hatinya keras, misal kita punya Pak D, Pak Le yang suka slot, Pak, di warung nggak pulang-pulang, senengannya dolanan HP ya, Pak, HP-nya miring. Kalau dulu orang judi itu kopiahnya miring, sekarang orang judi HP-nya miring. Masih kurang mantep, minumnya topi lah. Itu kalau keponakannya soleh, punya makanan yang halal dan thayyiban, sebelum nisfu Sya'ban, Pak D, Pak Le, ini ada makanan, tolong diterima, dimakan 1 puluhan, 2 puluhan, 1 kunyahan, 2 kunyahan halal dan thayyiban, menjadi daging, menjadi pikirannya Pak D ini jadi baik, hatinya menjadi baik, neslote mari taubat, Pak, itu pentingnya. Tapi kalau uang 500.000 tidak dimakan, tambah dibuat ngeslot lagi, Pak. Makanya sebelum masuk nisfu Sya'ban ini, kita selayaknya harus rukun sama saudara. Entah dengan cara apa, beda daerah, beda tradisi, yang penting terjadi silaturahim dengan saudara. Satu bukti nyata di dalam kitab Irsyadul Ibad, karangan Imam Zainuddin Al-Maribari, diceritakan ada orang yang ahli ibadah, tapi dia disiksa sama Allah. Karena apa? Dia tidak rukun sama saudaranya. Ini ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Kira-kira babnya namanya bab Qati'ur Rahim. Kira-kira ini jenengan baca piyambak atau sekalian tak terangkat di sini? Diceritakan di sini. Pak Yai, orang sini kok malas baca ya modelnya. Sudah didudoi, diberitahu babnya bab Qati'ur Rahim, kitabnya namanya Irsyadul Ibad, pengarangnya Imam Zainuddin Al-Mabari. Enggak, Pak, tak terangkan. Semoga yang mendengarkan kisah ini dengan khusyuk dan khudur, semoga Allah memudahkan untuk segera bisa haji dan umrah. Ini soalnya ada cerita orang ingin naik haji, Pak. Ada orang Mekah itu punya tabungan 10.000 dinar. 10.000 dinar itu senilai dengan, kalau 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti kalau 1 gram sekarang berapa? 2 juta. Kalau 2 juta kali 8 berarti berapa? 16. Enggak toh, wong 4 gram mau 4 gram kali 2 juta, 2 kali 4 toh. 8 juta. 8 juta kali 10.000 itu berapa? Berapa rupiah? 10 juta kali 2 juta. 10 juta 10.000 kali 8 juta itu berapa? Banyak. Memang orang itu seperti itu, Pak. Ada 2, Pak. Ada orang yang pinter ngitung duit tapi nggak punya duit, Pak. Itu pegawai bank, pegawai BMT, itu pinter ngitung duit tapi nggak punya. Yang kedua, nggak pinter ngitung duit juga nggak punya duit, Pak. Itu yang banyak loh. Entah kok itu nanti banyak. 80 miliar. Berapa? 80 miliar. Ada orang laki-laki punya uang 80 miliar. Kalau di sini termasuk orang kaya apa tidak? Kaya. Kira-kira istrinya berapa? Itu ngayal, Pak, seringan ya, Pak. Nah ini juga begitu. Ini saya punya uang 10.000 dinar, 80 miliar. Ini mau tak tinggal haji. Zaman dulu nggak ada bank, zaman dulu nggak ada BMT. Ini tak titipkan siapa ini?
Karena istri nggak tahu, anak nggak tahu, saudara nggak tahu, Pak. Loh, apakah boleh seperti itu, Pak? Laki-laki, suami menyimpan hartanya sendiri tanpa sepenglihatan istri. Itu boleh apa tidak, Pak? Boleh. Bu, misal suami panjenengan kerja, dapat uang 10 juta, yang 6 juta diberikan jenengan, yang 4 juta disimpan suami sendiri. Kira-kira suami yang seperti itu berdosa apa tidak? Dosa. Pak, jenengan ngoten niku dosa napa mboten? Piye kok beda pendapate? Sing kono dosa, sing kene kok ora, Pak. Iki nek dibiarkan, Pak, geger Pak ini, Pak. Uang kenakalan. Wes tak jawab dhewe kesuwen kok kowe. Bolehkah seorang suami menyimpan hartanya sendiri lah, yang hartanya sendiri kok ora oleh gitu? Boleh. Yang penting perempuan itu dikasih 3 nafkahnya. Nafkatul iyal, nafkah keluarga, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, jajan, sapi turute. Yang kedua, nafkatul zaujah, nafkah untuk istrinya. Contoh, Bu, ini yang 6 juta Bu untuk nafkah keluarga, untuk bayar listrik, untuk belanja, bayar sekolah anak-anak, pokok kebutuhan keluarga, ini 6 juta Bu ya. Ya Pak. Nah ini tak tambah Ibu 2 juta Bu, ini khusus untuk sampean. Bapak nggak akan ngaudit, nggak akan nanya uang ini kemana yang 2 juta, ini sudah hakmu gitu. Lo kok lenger-lengeri nggak pernah dikasih gitu? Hah? Orang sini biasanya nafkahnya gimana? Pokok ini gitu ya? Cukup Pak, cukup ya ini? Wah, medit wong ini Pak. Nah yang ketiga nafkah batin. Kalau ada orang laki-laki Pak, kok nggak punya uang kenakalan sendiri Pak, nggak punya uang simpenan sendiri Pak, berapapun dikasihkan istri, mendingnya di sana. Kok di sini ini tuanya main loh di sini. 10 juta Bu, ini Bu. 15 juta Bu, ini Bu. Berapapun kok untuk istri Pak. Laki-laki yang seperti itu biasanya mudah terkena penyakit Pak. Penyakit apa? Penyakit takut sama istri Pak. Mau poligami takut, mau ngasih anak yatim takut, mau ngasih orang tuanya sendiri takut. Makanya orang laki-laki harus punya tabungan walaupun kecil tanpa sepengetahuan istri. Tolong ini rahasia kita Pak, ya jangan takut. Ini rahasia kita. Sehingga cocok ini. Orang ini, orang Mekah ini mengamalkan ilmu seperti itu. Dia menabung, istri tidak tahu, sampai 80 miliar, mau ditinggal haji Pak. Ini tak titipkan siapa? Belum ada bank, belum ada BMT. Ini istri nggak tahu, anak nggak tahu, saudara nggak tahu. Ini tak titipkan siapa? Oh ya, saya punya teman. Teman ini ahli ibadah. Sholat rajin, sedekah rajin Pak. Amanah, bisa dipercaya orang ini. Soan ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Mas kok kesini? Gini Kak, saya mau haji. Ya kan berangkat haji toh, wong sampan itu yang mampu istitoah. Tapi masalahnya begini Kak, aku itu punya uang 80 miliar atau 10.000 dinar. Selama aku haji, uang 10.000 dinar ini tak titipkan sampean gimana Kak? Ya nggak apa-apa toh Mas, nggak apa-apa, uangnya mana? Uangnya dikasihkan, ini uang 10.000 dinar, saya tak berangkat haji, selama aku berangkat haji tolong disimpan. Tapi sampean kudu sumpah Kak, sumpah apa lagi Mas? Wallahi demi Allah, kamu nggak akan pernah memberitahu siapapun, anak, istri, siapapun nggak usah dikasih tahu. Ini rahasia kita berdua. Ya Mas, wallahi aku bersumpah atas nama Allah, uang 10.000 dinarmu aku simpan dan aku tidak akan pernah memberitahu siapapun. Ringkas cerita, orang ini berangkat haji. Berangkat haji, setelah haji dia pulang. Setelah pulang dia berkunjung ke rumah temannya, sahabatnya yang dititip uang untuk ngambil uangnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang nemu ini putranya Pak. Nah, dalam Pak Lek. Dari tadi yang nemui kok kamu, J. Lah bapakmu di mana? Saya punya kebutuhan sama bapakmu. Kebutuhan apa Pak Lek? Bapakmu membawa uangku 10.000 dinar. Saya kesini untuk mengambilnya. Loh, bapakmu sekarang di mana? Loh, panjenengan nggak mendengar toh Pak Lek? Mendengar apa? Bapak itu sudah meninggal toh Pak Lek? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kapan? 2 hari yang lalu.
Maaf saya nggak mendengar nak, tapi masalahnya sampean sebagai anaknya, apakah diwasiati bahwa bapakmu membawa uangku 10.000 dinar? Boten nih paling, saya tidak diwasiati apa-apa. Bari kira hilang duitku. Ibumu panggil nak, ibunya dipanggil, begini, enggak pak, saya enggak diwasiati apa-apa. Tenang, hilang tenang uangku ini. Makanya kalau ada seorang laki-laki suami menyembunyikan uang tanpa sepengetahuan istri, dijamin pasti uangnya ya sing juga ya sing muni hilang kae. Terus ini carinya di mana, Pak? Dulu belum ada polsek, Pak Parmin. Dulu belum ada polres. Ini lapornya di mana ini? Oh, dia teringat. Di Mekah itu ada salah satu syekh yang alim, ahlul mukasyafah, ahlul isyarah. Beliau sowan ke sana, assalamualaikum syekh, waalaikumsalam, saya ini kesusahan, kesusahan apa nak? Saya kehilangan uang berapa 10.000 dinar. Kok banyak itu tabungan bertahun-tahun saya. Lah kok bisa hilang? Saya tinggal haji, saya titipkan sama temen, saya sumpah jangan ceritakan siapa-siapa. Bareng saya pulang haji, orang yang yatipi tidak mati. Itu uang saya gimana saya cara mencarinya? Gini. Temenmu itu orang baik atau orang jelek? Baik saya. Ahli ibadah atau ahli maksiat? Ahli ibadah. Dermawan atau boleh dermawan? Oh, itu tandanya nak, pripun saya? Tandanya temanmu itu di alam kubur diberi nikmat oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Orang ini bingung pak, Syekh, kenapa nak? Uang saya di mana? Saya uang ini uang. Kok nikmat kubur saya sowan ditanya uang, bukan tanya nikmat kubur. Ki duit iki wong kene Pak model Pak. Sabar nak, sabar. Saya terangkan. Iya saya. Insya Allah ketemu uangmu. Jadi saya. Gini, ada satu riwayat menceritakan. Secara metafisika, yang terdalam dari sumur Zam-Zam, telengnya sumur Zam-Zam, secara metafisika, itu bisa tembus sampai orang-orang yang di alam kubur yang diberi nikmat oleh Allah. Kalau memang temanmu itu ahli ibadah, temanmu itu orang baik, temanmu itu orang dermawan, kalau di dalam kubur mendapatkan nikmat, nanti tengah malam nak, pergilah ke sumur Zam-Zam. Panggillah temanmu di atas sumur Zam-Zam tengah malam, nanti kamu akan mendapatkan isyarah petunjuk dari Allah. Alhamdulillah, terima kasih saya, nanti malam langsung aku lakukan. Malam hari tengah malam orang ini datang ke sumur Zam-Zam. Beliau di atas sumur Zam-Zam berteriak, ya sahibi aina asyarat alfi dinari. Hai sahabatku, di manakah uang 10.000 dinarku engkau simpan? Koncoku, duitku 10.000 dinar neng ndi? Ngoten terus Pak. Satu kali nggak ada jawaban, dua kali nggak dapat isyarah, tidur nggak dapat mimpi, ya kodoh, terjaga lagi, bangun lagi, nggak dapat isyarah apa-apa sampai subuh Pak. Habis subuh beliau sowan lagi kepada Syekh, kok nggak ada isyarah apa-apa? Lah temanmu itu orang baik atau orang buruk? Orang baik. Kalau orang baik sudah dapat isyarah, tapi nyatanya tidak dapat isyarah apa-apa. Gini, ketemu, duitmu ketemu. Yes, kamu pergilah ke Yaman. Di Yaman itu ada sumur, namanya sumur Barhut. Di riwayat diceritakan sumur Barhut itu secara metafisika, yang terdalam dari sumur Barhut itu tembus di alam kubur orang-orang yang di sana disiksa oleh Allah. Jangan-jangan sahabatmu itu disiksa sama Allah di sana, di alam kubur. Ringkas cerita, Bapak Ibu, orang Mekah ini melakukan perjalanan menuju Yaman. Berhari-hari ditempuh, berminggu-minggu ditempuh, sampailah di tanah Yaman, mencari sumur Barhut, ketemu sumur Barhut, Bapak Ibu. Bareng ketemu sumur Barhut, menunggu tengah malam dia berteriak, ya sahibi aina asyaratu alfi dinari, wahai sahabatku, di manakah engkau menyimpan 10.000 dinarku? Baru satu kali Bapak Ibu, teriak-teriak seperti itu, ngantuk, nggak bisa ditahan, ngantuk. Dalam ngantuknya itu tidur, tanek nek turu. Tanek itu apa bahasa Indonesianya? Nyenyak tidurnya. Mimpi Pak, mimpi seakan-akan nyata. Dalam mimpinya itu bertemu dengan teman sahabatnya ini. Loh, alhamdulillah kak ketemu. Ya Mas, duitku kok delek ning ndi? Langsung duit Pak pikirannya. Duitku kamu simpan di mana? Oh alah, yang 10.000 dinar itu toh kak.
Mas, iya kak. Oh, itu aku simpan di kamar anakku yang nomor 2. Itu di bawah kolong di mana dia tidur, gali setengah meter, nanti ketemu duitmu. Alhamdulillah, terima kasih kak, ketemu juga akhirnya. Tapi aku boleh tanya kak, tanya apa? Aku ini di sumur Barut loh kak. Iya mas. Berarti sampai di alam kubur disiksa sama Allah. Iya mas, aku disiksa sama Allah. Di mana ibadahmu? Belum diterima Allah. Di mana kebaikanmu? Belum diterima Allah. Di mana sedekahmu? Belum diterima Allah. Bagaimana mungkin amal ibadah sebanyak itu kak belum diterima Allah? Gini loh mas ceritanya. Aku memang ahli ibadah, aku memang ahli sedekah. Tapi aku 5 tahun gak bertegur sapa dengan adik perempuanku. 5 tahun aku satru karo adik wadonku. Gak pernah nyapa, gak pernah bertemu, dalam hati gunjel, tidak pernah ridho dengan adik perempuanku sampai aku meninggal. Sehingga Allah murka. Allah sudah berjanji, barang siapa yang menyambung silaturahim, man wasalar rahim wasaltuhu wa man qata'ahu qata'tuhu. Barang siapa yang menyambung saudara, aku sambung dengan kasih sayangku. Siapa yang memutus saudara, aku putus dengan kasih sayangku. Bapak Ibu, orang ini ya sudah, kalau begitu aku tak pulang kak, tak pulang. Ya mas, pulang Bapak Ibu. Mimpi bangun pagi hari dia berkunjung ke rumah sahabatnya ini, bertanya, di mana anak yang nomor 2? Saya Pak Lek. Kamarmu mana nak? Ini Pak Lek. Biasanya kamu tidur di mana? Di sini Pak Lek. Digali setengah meter, ketemu uangnya 10.000 dinar. Kok Pak Lek tahu ketemu uangnya? Ya nak, aku dapat isyarah dari bapakmu. Bapak gimana kabarnya Pak Lek? Bapakmu disiksa Allah nak, bapakmu disiksa Allah. Nggak mungkin Pak Lek, bapak itu orang baik, ahli ibadah, ahli sedekah. Ya aku menyaksikan bapakmu orang baik, ahli ibadah, ahli sedekah. Lah kok bapak disiksa di alam kubur? Bapakmu nggak rukun sama bulekmu. Bapakmu nggak bertegur sapa, nggak takonan sama bulekmu 5 tahun sampai bapakmu meninggal belum rukun. Anaknya ini menangis Bapak Ibu. Pak Lek, apa yang harus aku lakukan Pak Lek untuk membantu bapak? Amal yang sebegitu banyak belum diterima Allah. Apa yang bisa aku lakukan sebagai anak? Gini nak, saudaramu yang 5 yang lain itu kasih tahu tentang mimpi Pak Lek yang seperti nyata ini. Kalau saudaramu mau, aku ajak ke rumah bulekmu, adiknya bapakmu itu, mintalah maaf atas nama bapakmu. Nanti kalau bulekmu memaafkan, insya Allah urusan sama Allah itu lebih mudah. Saudara-saudara yang lain Bapak Ibu dikasih tahu, nangis semuanya. Ayo segera, ayo cepet, jangan menunggu lama. Kasihan bapak di alam kubur disiksa sama Allah. Ayo segera pergi ke rumah adik bapaknya perempuan ini. Buleknya kaget. Ini kok keponakan kok kesini semua, ini ada apa? Yang pertama jawab, bule, kami ini atas nama bapak. Mungkin selama bapak masih hidup punya banyak salah terhadap panjenengan, mohon kesalahan bapak dimaafkan bule. Bulenya kaget. Apa nak? Bule diminta untuk memaafkan bapakmu? Jeh bule, nggak bisa nak. Zahir batin nggak akan pernah boleh maafkan, dunia akhirat nggak pernah boleh maafkan. Bapakmu baik menurut orang lain, bapakmu baik ibadahnya, tapi sama bule bapakmu itu mentolo nak, kebacot cara basa Jawa nih. Bapakmu kebacot karo bule. Bapakmu baik sama orang lain, tapi nggak mau baik sama bule. Nggak nak, zahir batin dunia akhirat aku nggak akan pernah memaafkan. Anak yang kedua ini menjawab, bule apa? Bapak itu sudah meninggal loh bule. Iya nak. Jenengan kok dendam, marah sama orang yang sudah meninggal, manfaatnya apa bule? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Sudahlah bule, maafkan saja. Enggak nak, kamu nggak tahu apa yang bule rasakan. Kalau panasnya matahari nak, ditanggung orang sedunia, disonggo wong sak donya. Panasnya atine bule, bule dhewe sing nyonggo nak. Zahir batin aku ra iso nyepuro. Ngoten. Akhirnya anak yang ketiga ini pangapunten agak keras dia. Basa krama Jawa ya ora iso, bahasa yang halus juga nggak bisa. Anaknya yang nomor 3. Bule, iya nak. Bener bule, nggak mau memaafkan bapak. Nggak nak, aku nggak bisa memaafkan. Nggak apa-apa bule, nggak apa-apa. Nggak dimaafkan, nggak apa-apa. Wong saya yo tahu bule dari kecil. Saudaranya bapak yang rewel yo sampai antok. Dulur-dulur, orang ruwet seperti ini nggak usah diperhatikan. Ayo mulih wae, pulang. Tapi ingat bule, apa nak? Sampean itu sudah tua bule, sebentar lagi mati sampean bule.
dimate-mate no, Pak. Sekarang bapak di alam kubur itu disiksa sama Allah gara-gara nggak rukun sama bule. Sebentar lagi bule mati dan bule akan merasakan seperti yang dirasakan bapak. Bule bakal disiksa oleh Allah. Sudah, ayo pulang, Pak. Saudara-saudaranya ini pulang, bulenya ini ketak-ketip gak bisa tidur, Pak. Seminggu gak bisa tidur. Teringat wajah ponakan yang nomor 3 tadi, Pak. Sebentar lagi mati disiksa, ingat, Pak. Akhirnya beliau menulis surat undangan, ngundang keponakannya yang 6 ini. Diundang. Keponakannya kaget, ini ada apa, bule? Kok mengundang kita ke sini lagi, ada apa? Gini loh, nak. Itu loh adikmu yang nomor 3 itu omongannya atos sampai bisa melembutkan hatinya bule. Lihat terus kamu itu semua tak datangkan ke sini untuk menjadi saksi. Pagi ini Allah sudah menyaksikan, malaikat sudah menyaksikan, alam dunia sudah menyaksikan. Pagi ini bule sudah memaafkan bapakmu. Hari ini, pagi ini kamu anak-anaknya, ponakan bule tak suruh menyaksikan bahwa pagi ini bule sudah memaafkan semua kesalahan bapakmu. Nah, anaknya 6 nangis, bapak ibu nangis, dirangkuli, matur nuwun bule, terima kasih bule, matur nuwun, dirangkuli. Bapak ibu, pagi hari adik perempuannya memaafkan. Malam harinya sahabatnya bapaknya ini bermimpi seperti nyata bapaknya anak-anak ini sudah diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah gara-gara adik perempuannya sudah memaafkan. Kok lenger-lenger mikir dulur sing sampai. Makna sholat jamaah itu tidak sekedar rutinitas takbiratul ihram sampai salam, tapi sebagaimana sikap kita sebagai orang mukmin. Nek kue ahli jamaah tapi orang rukun karo dulur, itu bukan implementasi daripada sholat jamaah itu sendiri. Maka nenek awake sholat jamaah ya kudu apik karo sapa? Ulama dhisik kok dulur. Sing urut nomor 1 apik karo sapa? Ulama. Yang kedua umara, yang ketiga tetangga, yang keempat saudara. Ngono kok dulur sing kok iling-iling. Yang kelima, siapa yang kita harus berbuat baik kepadanya walaupun mungkin banyak kesalahan? Yang kelima adalah pasangan kita, suami istri kita. Rasulullah dawuh wa man istakhaffa bi ahli khasirati bal ma'isyah, barang siapa meremehkan istrinya maka dia merusak ma'isyahnya sendiri, rezekinya sendiri. Pak, duwe bojo ayu diapii, duwe bojo ireng. Kok apiki tok tetep ireng bojomu. Nek kepengin bojomu ayu, aja diapiki tok, biayai. Iya, 1 bulan nggak usah banyak-banyak, 1.500.000 untuk perawatan. Kira-kira sudah glowing apa belum? Sudah glowing. Itu namanya mama glowing, papa gulung komeng, Pak. Mama glowing, papa gulung komeng. Bapak ibu, nikah itu mudah, tapi yang sulit buat keluarga bahagia. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi menjadikan keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya orang sekali rumah tangga hidupnya harus bahagia. Kalau pernikahan kita tidak bahagia, Pak, sengsara dunia akhirat, Pak. Ada 3 ibadah yang sangat istimewa, yang Allah memerintahkannya tidak di dunia, tapi di surga. 1, tauhid, Pak. Tauhid ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam masih di surga. Yang kedua, nikah. Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa dinikahkan tidak di dunia, tapi di surga. Yang ketiga adalah sholat. Perintah sholat itu tidak diperintahkan oleh Allah ketika Rasulullah di dunia. Zakat di dunia, puasa di dunia, haji di dunia. Tapi sholat Allah memanggil Rasulullah dengan mi'rajnya. Ada 3 ibadah yang istimewa. Di antaranya nikah. Makanya pangapunten, ibadah yang paling panjang waktu durasinya itu nikah. Sholat, Pak, 5 menit selesai. Puasa 7-8 jam selesai. Tapi nikah lama, Pak. Seumur hidup. Kalau kita pernikahan kita menderita, seumur hidup menderita, Pak. Gering-geringan. Kalau pernikahan kita
kita tidak bahagia, dijamin kehidupan kita akan menderita. Maka sebisa mungkin jadikan keluarga kita keluarga bahagia. Bagaimana menjadikan keluarga bahagia? Terima kekurangan pasangan dengan cara yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Bu, sehebat-hebatnya laki-laki di dunia nggak ada yang sempurna. Kadang ada suami tampan, Pak, gagah, uangnya banyak, tapi pelitnya setengah mati. Ada suami mungkin hidungnya pesek, hitam keriting, tapi luman karo istri. Bu, coro sampan milih mana, Bu? Tampan, gagah, uangnya banyak, pelit, sama keriting, pesek, ireng, medit, milih mana, Ahmad? Walik. Sama ireng, pesek, luman, milih mana, Ahmad? Ganteng, luman. Itu di surga. Itu di surga. Di dunia itu ada, tapi mustahil. Setiap laki-laki pasti punya kekurangan. Begitu juga istri kita. Kadang istri kita itu cantik, Pak, cantik semlohe, Masya Allah, tapi boros. Tapi ada istri itu yang sedengan, nggak terlalu cantik, tapi dikasih berapa, Pak, nerima, Pak, tahu-tahu tabungannya banyak, Pak. Cara wong Jawa nek ngarani napa? Gemi. Ono rapati ayu tapi gemi. Cara sampean milih mana, Pak? Cantik boros, elek gemi, milih mana sampean? Cantik yo gemi, itu tidak ada, Pak. Itu namanya laki-laki yang nggak mau modal. Pingin istri cantik disuruh gemi yo nggak bisa, Pak. Kalau ingin cantik ya harus boros. Mau lanang kok sampai naik. Nah, bagaimana cara kita mencintainya dengan cara yang sempurna, Bu? Kalau kita punya suami yang tampan tapi pelit, jangan ingat pelitnya, yang diceritakan tampannya saja, enak di hati. Kalau punya suami yang nggak begitu tampan, keriting pesek, tapi dermawan, lumat, uangnya banyak, ceritakan yang lumanya saja, sing elek ojo ceritake. Enak. Kalau kita punya istri cantik tapi boros, yang diingat-ingat cantiknya, borosnya jangan diingat-ingat. Enak, Pak, di hati, Pak. Kalau istri nggak terlalu cantik tapi gemi, yo ingat-ingat geminya. Kamu tahu bisa beli mobil karena apa? Ya ini. Itu siapa, Pak? Ya istri. Lah kok yo nggak apa-apa, ini gemi. Bisa dipahami ya? Semoga keluarga kita bahagia. Sakinah mawaddah minad dunya ila jannah. Allahumma amin. Artinya 5 komponen ini aplikasi dari sholat kita, Pak. Kalau kita sholat tapi nggak baik sama ulama, sholat kita jauh dari diterima oleh Allah. Kita sholat tapi kita bughot, menjadi pemberontak, maka jangan harap sholat kita diterima. Karena apa? Kita menjadi pemberontak sebuah negara. Kita sholat rajin tapi sama tetangga, Masya Allah, koyo Fir'aun loh, ya Allah. Jangan harap sholat kita diterima. Berarti inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Di antaranya itu kemungkaran terhadap lingkungan, kemungkaran terhadap ulama, terhadap umarah, apalagi kerabat. Tadi sudah saya ceritakan betapa dalam kitab Irsyadul Ibad, orang ibadah sebanyak mungkin tapi dia nggak rukun sama saudara, masih ditawakufkan oleh Allah, digantungkan sampai mereka itu rukun. Yang kelima, pangapunten, kalau kita sholat tapi nggak baik sama istri, kita sholat tapi nggak baik sama suami, makanya kan dalam Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan. Bapak Ibu pangapunten, jenengan jawab, ketika akhir zaman ini yang paling banyak mengikuti majelis taklim itu perempuan atau laki-laki? Yang banyak ikut jamaah tahlil, jamaah sholawat itu perempuan atau laki-laki? Yang ahli puasa Senin Kemis itu perempuan atau laki-laki? Tapi ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan neraka, yang di dalam neraka itu yang banyak perempuan atau laki-laki? Sampai sahabat
itu bingung dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka itu kufur? Tidak. Kenapa mereka para perempuan itu masuk neraka? Liyakfurna bi azwajihinna, karena mereka tidak punya rasa terima kasih kepada suaminya. Wong wadon salat sampai jungkel bathukmu gosong, poso sampai kaliren, tapi gelak ke atine wong lanang, menyusahkan hati seorang suami. Jangan harap kamu bisa masuk surga. Iki nek diteror kapok. Senengane kok ngalahke wong lanang wae. Piye. Aneh sih, kapok kowe. Nanti perempuan ini akan ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya punya suami yang gak pernah memperhatikan ibadah saya. Panggil suaminya, panggil. Akhirnya istrinya masuk neraka, suaminya juga dipanggil. Akhirnya suaminya ikut. Kapok Pak sampai. Makanya semoga kita menjadi keluarga yang muttaqin. Keluarga muttaqin itu keluarga yang antara suami dan istri sama-sama masuk surga. Allahumma. Jangan sampai menjadi al-akhilla. Ada dua golongan, satu muttaqin sama-sama surga suami istri. Ada al-akhilla. Al-akhilla itu apa? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencela di neraka. Ada seorang suami, bu, gara-gara aku menjadi suamimu, aku hanya bekerja, tidak pernah memperhatikan sholat, tidak pernah memperhatikan jamaah, gara-gara permintaanmu banyak sehingga aku sibuk dengan dunia, sehingga aku masuk neraka. Jadi bojone, yo enggak Pak, gara-gara aku dadi bojomu, aku saiki mlebu neraka. Tapi tukaran Pak, namanya akhila. Enggak, ini bukan kita. Semoga kita muttaqin. Allahumma. Suami masuk surga, istri juga masuk surga. Allahumma. Nanti di surga laki-laki itu punya istri berapa, Pak? 7. Wes ora usah dibahas, mudah cemburu wong. Sudah jam 4:05. Pangapunten ingkang kathah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga istiqomah kita selalu melaksanakan sholat jamaah. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita. Allah mudahkan rizki keberkahan kita. Mempunyai anak yang solih dan solihah, mempunyai badan yang sehat walafiah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khaira ila akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibna al usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna